Yo, welcome back to Pengtai. Pengangguran santai. Di sini saya akan membahas tema tentang pengangguran ya. Seperti yang sudah kalian tahu, pengangguran ini sedang marak-maraknya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Di sini saya sudah ada beberapa narasumber. Yang satu dari latar belakangnya saya tidak tahu, yang satu lagi tidak tahu, pokoknya tidak tahu lah semuanya latar belakangnya ya. Kita ini nggak ada settingan pokoknya ya, tidak tahu apa siapa kamu gitu, nggak tahu saya sebenarnya. Boleh diperkenalkan dulu siapa namanya gitu, asal sekolah, tempat tinggal, hobi. Perkenalkan, nama saya Prima Purnama. Umur saya 18 tahun, hobi saya menggambar. Wow, Apalagi? sudah sih. Oh, sudah. Ya. Silakan mbaknya. Nama saya Fadila Dwi Putri. Hobi saya nonton drakor. Wow. Udah. Masnya coba. Ya, perkenalkan nama saya Aduh. Enggak Daik. Enggak ada mas, aduh. Kita ini seala kadarnya mas. Oh, ya baik. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Mulyadi. Umur saya 18 tahun. Oke. Saya tinggal di Banjaran. Oh, Begitu. Banjaran yang terkenal random gitu ya mas ya. Banjaran, pokoknya ramai kotanya, kota yang Oh, ramai. iya. Banyak angkot, kretek. So, fantastik ya mas ya. Oke, di sini saya akan menanyakannya beberapa pertanyaan gitu yang sudah saya filter gitu. Dari pertanyaan yang baik, buruk sampai yang pokoknya fantastis pokoknya ya. Oke, pertanyaan pertama. Yang pertama. Dari Prima dulu ya, namanya Prima bukan ya? Iya, Oh, Prima ya. Bisa dipanggil Pim. Oh, Pim aja gitu ya? Iya, Oke. boleh. Siap. Apa yang menyebabkan Anda menjadi pengangguran, Mas Pim? Karena pada saat itu saya coba-coba. Coba-coba. Enggak sih, jadi lulus sekolah, saya tidak langsung bekerja gitu. Jadi nganggur dulu gitu ya? Iya, makanya jadi pengangguran. Oh iya, betul. Ya, begitu. Terus mbaknya gimana mbaknya? Kebetulan saya barengan sama ini. Oh, satu lulus. sekolah atau enggak ini? Satu sekolah tapi kita nggak kenal. Oh, Iya, kayak gitu. gitu. Jadi kita satu angkatan. Oh, iya. Saya lulus, terus udah lulus, tahunya saya kecanduan nonton drama Korea. Jadi kayak ya udah kebablasan sampai bulan September. Jadi fokusnya nonton drakor Iya, aja gitu sekarang mah iya, gitu ya? iya. Masnya mau ditanya tuh enggak mas? Terserah. Tanya aja mas ya. Silakan mas, aduh. Jadi seperti ini ya. Oke. Cerita awal saya menjadi pengangguran. Boleh. Awalnya tuh saya saat pusing untuk mengerjakan ujian gitu. Saya stres gitu di rumah. Stres Ingin banget. mengerjakan ujian tapi nggak bisa. Aduh, kasihan banget ya mas ya. Terus akhirnya ya mohon maaf ini saya kecanduan kayak gitu. Canduan apa itu mas ya? Ya kayak gitu. Ini nggak bisa Astagfirullah. disebut. Oh iya boleh. Nah, udah dari itu saya sadar terus pengen melamar pekerjaan tapi nggak bisa. Soalnya ijazah saya belum punya. Terus lagi pandemi seperti ini jadi agak susah. Iya. Banyak yang kena Betul, PHK. betul. Ya, gitu, seperti itu. Oke, sudah cukup mas? Baik, sudah. Cukup menegangkan sekali ya saya melihat latar belakangnya gitu, dari penganggurannya gitu, dari apanya gitu. Wah, cukup kasihan lah saya sebenarnya gitu. Kalau saya kan udah punya pekerjaan gitu ya, kuliah gitu maksudnya teh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di mana terakhir kali Anda bekerja? Oh, Anda tidak bekerja ya? Kan saya habis sekolah langsung melamar pekerjaan di dunia pengangguran. Oh, begitu. Ya, jadi saya nganggur gitu. Jadi kalian bertiga ini belum pernah bekerja atau belum? Saya udah sekarang Oh, banyak sempat pernah? membuka bisnis sekarang. Walaupun ya agak susah untuk merintisnya di masa seperti ini ya. Bisnis tapi apa tuh? thrift, Mas tahu kan thrift? Oh, thrifting itu yang nyari baju-baju bekas ya, Mbak ya? Second use sebenarnya. Iya, baju Jadi, bekas itu iya. ya. Bekas. Tapi kan sama kita diperbaiki lagi. Oh, disetrika, dicuci. Iya, jadi dibentukin itu seperti baru lagi dan layak untuk pakai, Mas. Berarti sering hunting Mbaknya ya? Iya, baru Hunting. sekali sebenarnya. Hunting wow. Cukup wow gitu ya. Iya. Aduh, panas ntar. Terus, Masnya? Mas Buaya. Saya belum pernah bekerja. Oh. Saya dari tadi sudah diceritakan saya kecanduan dan ingin bekerja namun susah jadi saya belum punya pekerjaan sampai sekarang. Gak ngelamar ojol, Mas? Agak susah sekarang katanya tadi info-info kemarin tuh ojol udah ditutup. Oh, udah ditutup. Jadi nggak bisa.
Kenapa nggak ojek pengkolan, Mas? Ya. Pengkolan agak susah kalau cari bosnya itu kadang suka nggak ini loh. Kayak penghasilan kita penarikan misalkan dalam sehari itu 20.000. Nah, bosnya itu minta sampai 80% dari penghasilan kita. Jadi nggak masuk akal gitu. Aduh, coba jatuh Mas, aduh. Oh, ya Mas, jadi berarti 20% dari 20.000. 20.000, 80% dari 20.000 itu Ya, berapa? Paling berapa? 1.500. 2000. Wow, ya. 2.000. Oh, Patut. yes. Sudah. Mohon maaf saya sekolah juga tidak lulus. Mohon maaf ini. Aduh, jadi lupa. Udah kebaca sih Mas ya. Dari matematikanya gitu ya. Udah. Oke, kita lanjut ya pertanyaannya yang ketiga. Ya. Mengapa Anda tidak melamar pekerjaan? Kalau Mas itu saya udah tahu lah. Ya. Yang kalian berdua aja ya. Kalau saya ya Mas, saya tuh bingungnya teh. Nggak apa-apa ya pakai teh Nggak kan? apa-apa lah, Orang Mas. Sunda gimana? Santai. Jadi aku teh bingung. Ya. Keahlian aku apa? Oh. Mas nggak ada keahlian? Nggak ada. Aduh, kasihan banget ya Mas. Aku bisanya bobo, makan, minum. Ngopi gitu. Makan juga banyak tapi nggak gendut-gendut dan Aduh. pusing aku teh. Kasihan. Disangkanya ngobat gitu. Oh, kamu kecanduan juga? Kamu Oh, kecanduan. Oh, Udah skip ya. Itu di belakang kamera ya, kita lanjutin ngomongannya ya. Mungkin Mas bakatnya belum ada lah. Mungkin untuk saat ini ya, nggak tahu kalau nanti di 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang Mas sudah ada bakat gitu seperti apa gitu, YouTuber atau apa gitu. tapi saya yakin nanti akan ada waktunya Ya. ada bakat ku butuh gitu. Saya Iya, bisa bakatku butuh gitu ya. Bakatku boleh. Seperti kepaksa gitu ya, Ya, bakatku kepaksa. butuh gitu ya. Oh, Kepaksa. begitu ya. Mungkin ntar ada Mas. ya. Amin. Ikhtiar aja, berdoa, sholat, Mas jangan lupa ya. Oh iya. Mas Islam kan? Tadi pagi ya. Tapi sekarang Islam. Sekarang iya. Aduh ya, oke. Perbanyak sholat, Mas ikhtiar, minta Zikir, Mas. zikir kalau Ya, perlu. saya sholat sehari 10 kali. Wow, dong. Jadi sholat sesudah. Sunnah. Oh, Ya, sunnah sholat gitu. sunnah. Oh iya, betul. Ya. Oke. Lanjut ke mbaknya. Ya. Tadi pertanyaannya apa ya, Ya, Mas? saya juga lupa. Mengapa Anda tidak melamar pekerjaan? Karena saya gak ada ketertarikan sama pekerjaan, Mas. Saya menganggap usia saya masih terlalu dini untuk bekerja. Saya tidak bisa bekerja di bawah tekanan, apalagi di bawah orang-orang seperti kalian. Saya nggak bisa. Oh iya. Jadi saya memilih-milih pekerjaan sebenarnya. Kuliah, Mama kuliah? Alhamdulillah sekarang kuliah. Oh, kuliah. Alhamdulillah sekali, Mas. Kuliah di mana, Mbak? Saya kuliah di Naba. Apabila ada yang mau daftar bisa hubungi saya ya. Oh. Itu ya siapa yang mau ke Inaba, tapi Ya. jangan nih menikuan lah aja daripada ke Jangan Inaba. mending ke Naba. Shh, Deketan kok. Udah. Masnya kuliah tadi, Mas? Kan saya pengangguran. Oh iya. Nggak mencoba untuk kuliah, melanjutkan sekolah Konstan ya, gitu. Masnya. Kuliah. Aku bodoh kuliah. Jadi Mas fokus aja gitu di pengangguran lah. Fokus saya mah harus kan ikhtiar kata Mas. Oh iya, betul. Saya fokus ke pengangguran aja. Betul. Kita harus menekuni suatu pekerjaan ya, Mas ya. Gitu. Iya, betul. Kalau Masnya? saya tidak kuliah. Kenapa, Mas? Ya dari tadi saya sudah cerita juga background saya agak suram gitu. Jadi dari pihak universitasnya juga mungkin agak susah gitu untuk menerima saya. Saya sudah ada catatan kriminal, jadi agak susah. Apalagi untuk melamar pekerjaan juga jadi agak susah. Kasiannya Mas ya. Ya. Mana masih muda ya. Aduh, saya suka menyesal. Kasihan ya Bun. Kasihan ya Bun ya. Aduh, kasihan sekali. Kalau riwayat penyakit ada Mas? Penyakit Sudah saya apa jadi ya? muda. Tidak ada. Agak kaget gitu ya. Agak takut ya. Alhamdulillah tidak ada. Kenapa Anda yang nanya gitu? Kan saya di sini hostnya. Aku hariwang. Itu kan pekerjaan saya hostnya ya. Iya. Kalian harus sumber dah ya. Maaf Mas. Saya yang nanya ya. Ya, oke. Peace, oke. Rambut nggak mau diem. Oh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Hal apa saja yang Anda lakukan selama pengangguran? Apakah Anda berbisnis? Atau kayak Mbak tadi berbisnis? Atau bantu orang tua? Atau bantu apa saja yang bisa yang Anda lakukan itu? Nanyanya ke siapa Mas? Ke Mas, Oh. kan mata saya ditunjukin sama Mas. So, istilahnya. Saya yang dilakukan saat pengangguran itu misalkan bobo. Tidur. Ya kan pengangguran ngapain? Oh, iya. Paling membantu orang tua Apa kayak aja tuh? ngabisin makanan. Habisin makanan ya? Tuh, iya, terus kalau ibu saya
malas cuci piring. Ya. Saya cuci mobil. Oh, bukan cuci piring. Bukan. Cuci piring saya nggak ahli, Mas. Oh, sayang sekali ya, padahal itu cuci piring dan cuci mobil itu dekat, Mas. Sama-sama mencuci itu. Sama-sama menggosok gitu ya. Gosok keringin sudah, Mas, itu cuci piring gitu ya. Oh, paling saya kalau gosok batu aki, Oh, Mas. Gak pernah gosok gigi berarti ya, Mas ya. Aduh. Gosok gigi Nggak saya pernah malas. gosok gigi, aduh Nggak sih, bisa Mas. gosok gigi tuh. Terus sudah. Sudah lah paling begitu. Paling gosok-gosok, Gak cuci-cuci. mau coba-coba apa gitu yang bisnis atau apa? Mau coba-coba bikin bakso borak tapi udah banyak gitu. Banyak yang di penjara aja. Jangan, Mas, jangan. Itu berbahaya ya. Jangan ditiru ya teman-teman itu jangan. Ya, jadi Gak ada gitu ya. saya mah mau mencoba belajar dari masa lalu. Apa tuh, Mas, masalahnya kalau boleh tahu? Belajar. Kita tuh sebagai manusia itu mumpung masih muda gitu, harus perbanyak belajar. Bukan perbanyak uang gitu. Ya, kalau bodoh tapi banyak uang ya nggak apa-apa. Kalau Oh, itu Mas seperti ini ya, Mas, turun-temurun ya, Mas. temurun, ada yang temurun bapaknya kaya, anaknya ikut kaya gitu kan. Tapi bodoh gitu ya. Tapi ya maaf, gitu. tidak menyinggung gitu. Oh, ya. Sorry ya, guys. Oke, lanjut ke Mbaknya. Ya, Tadi apa ya pertanyaannya? saya lupa tadi. Hal apa saja yang Anda lakukan selama pengangguran? Oh, tadi bisnis ya. Ya, tapi itu kan di akhir-akhir masa pandemi ini ya. Sebelumnya 6 bulan ke belakangnya itu saya nonton drakor, ada mungkin udah 20 judul saya tamat, ada yang diulang-ulang, mungkin total ada 30 lah. Jadi kalau masnya mau rekomendasi drama Korea bisa hubungi saya ya. Oh, jadi Mbaknya tuh udah hatam gitu ya? Ya, Tentang saya drama nonton. Korea apa saja gitu. Iya. Mbak udah tahu gitu ya? Iya, jadi saya banyak banget sih hal-hal yang bisa diambil dari drama Korea sebenarnya, Mas. Hal apa tuh yang positif dari drama Korea? Yang positifnya semangat hidup lah, Mas. Semangat hidup. Iya, banyak banget cerita drama Korea dari yang kayak orang itu kayak mas-mas inilah ya, yang kayak Ganteng gitu ya? bukan Oh. hidupnya suram gitu lah ya. Oh, saya mah enggak. Makasih loh, Pak. Ini dari ini maksud saya Saya ya. mah tidak suram. Tiba-tiba menjadi CEO sebuah perusahaan besar karena dia misalkan terlalu Bapaknya. sakit hati, Oh. enggak, dia dari keluarga biasa aja atau apa. Mas Iya, dengerin. Mas, semuanya bisa kok sukses, ada kemungkinan untuk kalian sukses ya. Karena di situ Semangat ada ya. kemauan. Di situ ada niat. Di situ ada kemauan. Tuh, Iya, bukan itulah kemalu. pokoknya. Ada. Nah, Oke. Oke. kan itu ya. Iya. Kalau negatifnya dari Hal negatif lah apa? Ya. Kan ada hal positif, pasti ada hal negatif juga kan? halu gitu. Wah, Apa? itu jalan lagi. Saya sekarang memang ke Korea, Mas. Tapi saya tidak punya uang kan ya, karena bisnis saya juga baru mulai. Jadi gimana ya? Halu-halu opa, sugar daddy yang kayak gitu tuh semakin menjadi-jadilah dalam diri saya. Jadi melihat lelaki Indonesia tuh apaan sih, nggak ada apa-apanya gitu, Mas. Coba deh Mbak main-mainnya ke Bandung gitu ya. Jangan Kan saya ini di Bandung, Mas. Oh, ini Bandung ya? Iya. Oh, maaf, saya biasa kecil di Polandia gitu ya, sorry. Oh. Jadi saya baru pindah ke Polandia, ke Bandung. Maaf ya. Ya, apa? Coba main-main aja Mbak ke Bandung, ke mana Jakarta gitu. Masih banyak Mbak cowok-cowok yang ganteng gitu ya. Tapi tergantung sih cowok gantungnya mau nggak sama Mbaknya gitu. Ya. Pasti mau dong, Mas. Mas Wow. jangan seperti itu ya. Kita harus lihat dulu dari latar belakangnya. Oh iya, Mbak ini seperti siapa gitu. Bisa kok dilihat, kalau mau ntar saya kirimin CV saya lumayan Oh, bagus boleh, kok. boleh. Iya. Udah cukup? Cukup, Mas. oke. Cukup, saya tersindir. CV itu apa ya, Mas? CV itu seperti apa? Kurikulum vitae. Seperti kita mau melamar pekerjaan gitu ya, kita harus memakai CV itu seperti apa ya? Kayak biodata diri kayak gitulah. Oh. Siap. History. Kalian masa lupa sih? Kamu pernah loh ditugasin Bodoh. itu. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Saya tidak ada ditanya. Saya tidak ada ditanya. Oh, sorry Mas. Saya kira Mas tidak mau ditanya ya. Boleh, sok apa Mas tadi? Pertanyaannya apa? Katanya mau ditanya gimana sih Mas ini? Hal apa saja yang Anda lakukan selama pengangguran, Mas? Hal apa yang saya lakukan selama pengangguran? Ya, walaupun saya mempunyai latar belakang yang agak suram gitu. Ya, tuh. Tapi saya mempunyai semangat hidup yang lumayan tinggi. Harus Mas, harus semangat hidup pokoknya, Mas. Gitu. Saya mencoba, ya saat pengangguran ini saya mencoba mengamen. Wow. Terus kayak meminta kepada pedagang gitu untuk uang keamanan seperti itu. Oh, jadi masih Saya emang melakukan hal seperti itu. jadi masih seperti kerja di pasar kayak gitu ya? Bukan di pasar juga, Agak kayak di mana? Di terminal. Oh, terminal Di- gitu. Iya, kayak di
pedagang-pedagang lah pokoknya saya tarik uang 2.000 per toko gitu untuk uang keamanan. Oh, jadi- Soalnya kalau nggak punya uang itu kan kita bisa hidup dari mana gitu, walaupun pengangguran tapi harus mempunyai uang gitu. Maaf mas, orang tua mas mana? Orang tua saya sekarang sebenarnya saya ini merantau mas. Oh merantau. Merantau, orang tua saya dari Sulawesi. Sulawesi, dua-duanya Sulawesi. Dari Sulawesi, saya dulu bersekolah di Sulawesi. Terus ya karena masa lalu saya suram, terus saya diajak teman ke Bandung. Jadi ya sekarang begini nasib saya di Bandung mas. Kayak luntang-lantung gitu ya di Bandung ya. Tapi harus mempunyai uang gitu, jadi agak terpaksa saya melakukan hal seperti itu. Pokoknya mas semangat hidup mas. Pokoknya Terima ya. kasih. Oh jadi mas ini kayak seperti ormas ya mas ya? Ormas itu apa ya? Organisasi masyarakat gitu. Oh iya, tapi saya tidak dinaungi oleh siapa-siapa. Jadi mas aja sendiri gitu? Saya aja sendiri. Iya mas. Berani ya? Pemberani sekali Mas mas. pemberani ya? Loh. Dari Sulawesi pindah ke Bandung terus Lagi. melakukan hal yang kayak hal negatif lah kita sebutnya. Oh begitu negatif ya? Iya dong. Semi negatif mas. Tapi saya itu untuk melanjutkan hidup saya. Iya, tapi kan itu maksudnya hal negatif ya mas. Mohon maaf ini. Meminta-minta itu. Ya meminta-minta secara paksa itu ya hal negatif mas. Oh baik. Saya akan pertimbangkan hal itu. Ya harus pasti harus dipertimbangkan karena itu mas tidak baik lah pokoknya. Di dalam surat Al-Quran juga ya itu sebetulnya tidak baik lah meminta-minta teh. Ya. Mas ya coba renungi lagi mas. Mas lebih baik mencari pekerjaan yang lebih baik lah seperti bermulai bisnis ayam geprek atau apa mas gitu. Taiti lah. Taiti kan sekarang sedang marak-maraknya mas. Tambah bubble, tambah apa, wah enak mas. Kayak Kopi lagi. Tapi saya kan nggak punya modal mas. Saya harus minta uang dulu. Oke, ya juga sih. Iya. Jadi, silakan coba- lanjutkan saja lanjutkan. Aduh, saya jadi bingung ya. Terus sudah saya lanjutkan saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu sudah sejak kapan Anda gabut seperti ini? Sejak saya lulus Lulus sekolah SMA. ya? Ya. Lulus sekolah. Tapi sampai sekarang gabut sih. Gak mencoba untuk kuliah gitu mas atau apa gitu bisnis? Gak mau Saya coba? bodoh. Bodoh ya? Saya bodoh. Jadi saya dari sekolah juga emang gabut sih, Mas. Kayak pelajaran gitu saya mah nyontek. Saya tuh dari semester 1 sampai semester Semester berapa? Ayo. sampai semester 6 Oh, iya, kelas iya. 9 itu kelas Kelas 12. Mas SMA mah ya. Saya ranking 33 mah. Oh 33. Murid berapa itu murid? 34. Cukup bagus lah ya, bisa mengalahkan satu orang gitu ya. Iya, yang 34 sakit setahun. Penyakit kronis gitu, jadi Oh. nggak masuk. Bahaya. Cukup bagus ya. Jadi saya Riwayatin ini lumayan ya. gitu ya. Lumayan. Bisa mengalahkan satu orang. Mas itu udah prestasi banget gitulah ya. Oke. Jadi saya mau ngomong apa lupa lagi. Oke, lanjut ke mbaknya. Saya nggak gabut mas. Saya sibuk nonton kan. Sibuk ya. Iya saya sibuk mas. Cuma sekarang saja saya menyempatkan waktu untuk datang di podcast ini. Oh ya, terima kasih ya Mas ya. Mas sudah Mas. jauh-jauh ya dari Sulawesi ya. Merantau dulu ke Bandung demi saya, demi podcast semua ya. Mbak juga ya. Mas dari mana sih Mas? Dari tadi Tadi Mas ya. nungguin di depan. Maaf ya Mas, tadi saya nyiapin dulu aduh ke ruangannya, Iya, kotor sih. berantakan ya. Nggak apa-apa. Sama saya juga nyiapin materi. Oh, iya. Terima kasih pokoknya buat semua ya. Mas tadi mau ditanya nggak? Apa pertanyaan? Aduh, sudah sejak kapan Mas gabut seperti ini? Oh, saya sejak kapan saya gabut seperti ini? Sejak saya merantau ke Bandung, Mas. Sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi Mas di Sulawesi itu sekolah ya? SMA doang? Ya, saya sampai kelas 11 terus saya putus sekolah. Kenapa Mas? Saya sudah ceritakan tadi. Karena ketergantungan itu ya Mas ya? Ketergantungan. Ya, terus saya diajak teman saya ke sini dan ternyata apa yang dikatakan teman saya itu tidak ada hasilnya gitu. Oh, Pada- emang diiming-imingi apa sama Pada awalnya temannya? saya saat itu diawali apa untuk memulai bisnis katanya. Untuk datang ke Bandung itu untuk memulai bisnis, tapi nyatanya teman saya malah pergi lagi gitu dan saya sendiri di sini mengadu nasib dengan orang Bandung gitu. Oh, jadi Mas di sini ngekos atau apa gitu atau ada saudara gitu? Saya kadang tinggal di apa ya, di depan masjid gitu Mas, di depan ruko gitu. Saya ya tidur di atas kardus seperti itu Mas.
Sungguh menyedihkan ya Mas ya. Sungguh menyayat hati ya, Mas. Mas kapan-kapan main aja Mas ke rumah dia gitu. Ya. Boleh saya minta alamat? Udah jangan deh. saya tidak punya tempat tinggal. Punten, Mas. Sudahlah ya Mas ya. Ya, baik, baik. Sebaiknya Mas pulang saja ke Sulawesi. Saya tidak punya modal pulang ke bagaimana. Sudah kita ntar udunan ya Mas ya. Terima kasih. Kita membuat Mas pulang saja ke Sulawesi ya. Baik. Biar tidak Tidak merepotkan orang lain lah Mas Oh, lah. ya, baik. Aduh, mohon maaf. Ya silakan lanjutkan pertanyaan. Aduh, oke lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, pendapat Anas sebagai pengangguran di masa pandemi ini bagaimana? wah, Mas. Ripuh, Mas. Pandemi itu. Kan- Kemana-mana harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker ditilang. Oh iya, ya benar. Bukan takut sakit di masker Tapi tuh. takut ditilang gitu ya. Iya. Malah Iya, saya iya. melihat tadi pagi itu ada yang pakai masker tapi nggak pakai helm bawa motor tuh. Tapi nggak apa-apa tuh ya. Nggak apa-apa. Jadi dia takutnya ke virus daripada Oh, aspal. jadi lebih sayang kesehatan gitu ya, bukan kepala gitu. Bukan kepala. Kepala sakit nggak apa-apa gitu kayaknya. Tapi kalau paru-paru organ dalam sakit jangan. Oh, jangan gitu ya. Lebih baik pecah kepala gitu ya. Ya, daripada patah hati gitu. Oh iya. Jadi teman-teman ya ingat ya, kalau pakai masker kalau di jalan gitu ingat pakai helm juga ya biar safety gitu. Karena aspal tuh lebih keras teman-teman daripada kasur asli. Sok cobain deh kalau jatuh. Pokoknya mah mantap. Kalau kata Bapak Wah, aduh, saya sudah melihat. Mas suka TikTok ya Mas? Internet saya melihat. Mas ini suka TikTok sindrom ya Mas? Sudah sendiri saya nggak tahu apa. Aduh. Lanjut Mas, lanjut. kalau kata Bapak polisi ya lebih baik jatuh cinta daripada jatuh di aspal. Betul. Karena jatuh cinta tuh indah ya Mas ya, meskipun sebagian orang yang merasakan gitu ya. Tapi kalau saya lebih baik patah gigi daripada patah hati mah. Oh, kenapa? Patah hati mah lebih baik patah hati katanya. Patah hati mah besok juga sembuh lagi. Lagi kita bisa have fun gitu kan, daripada patah gigi Malu Mas. sakit. Apalagi sampai ompong 2 gitu ya Wah, kiri iya. kanan. Wah, kayak saya gitu ya. Oh, masih kayak bingung saya nih. Maaf Mas, nggak kelihatan tadi. Aduh, Mas. Saya masih sabar tembak. Oke, lanjut. Silakan Mbaknya. Maaf saya kurang mengerti. Aduh, Mbak ada. Mbak Ini sekolah kan- dong. Saya udah lama otak saya gak dipakai Mas. Bahkan udah kuliah ya. Iya baru beberapa hari Oh, kemarin Mas. Baru masuk gitu ya. Iya saya telat masuknya Mas. Sama dong. Sama. Iya tes dulu Mas. Sama. Kita ini angkatan 2020 ya. Oke. Pertanyaan tuh pendapat Anas sebagai pengangguran di masa pandemi ini bagaimana? Pendapat saya gimana ya? Sebenarnya kita Apakah jadi ekonomi Mbak menurun atau apa? wah itu banget Mas. Keranjang Shopee saya makin banyak, gak ada satupun yang ke check out Mas. Bukan saja Shopee sekarang, udah masuk ke Lazada, semuanya saya sudah Tokopedia gitu beberapa Iya. berbagai e-commerce lainnya gitu Iya. ya. Banyak banget isi keranjang saya Mas, tapi gak ada yang saya check out Mas. Karena kekurangan ekonomi saya Mas. Begitu, Kalau Mas. usul dari saya ya Mbak, Iya. hapus mah aplikasinya. Racun itu. Gak baik untuk Bener, kesehatan. Kemarin saya uninstall karena kebutuhan memori sih Mas. Oh, bukan Iya. bukan karena itu ya, bukan. Ya, tugas Mas. Iya. Itu memori saya. Apa sih Mbak, sumpah itu aplikasi ya. Aplikasi itu kita lihat, kita pingin tapi kita nggak punya dana gitu. Kasihan Itu gitu. Mas, Malah itu jadi saya banget Mas. penyakit hati. Ya, Iya. gitu. Kadang saya semalaman kepikiran gimana Iya, benar, caranya benar, check benar. out ini Jadi Mas. anemia ya Mbak. Iya, bukan Kok anemia? Itu Mas. insomnia. Insomnia, oke. Kalau anemia itu kekurangan darah ya. Iya. Siap, siap. Udah cukup Mbak. Segitu aja Mas. Mas. Halo Mas. Sudah bagian saya. Mas tidur ya Mas. Aduh. Jadi spesial ya buat tamu kita kali ini, kita ketemu di jalan gitu ya. Saya tadi lagi berangkat ke studio gitu ya. Saya ketemu Mas ini lagi di jalan gitu, lagi di warung lagi. Terus saya beli makanan di warung, terus saya tanya-tanya gitu. Mau nggak Mas ini diwawancara? Ternyata mau. Setelah saya wawancara, saya baru tahu loh latar belakang hidupnya kayak gimana gitu. Terus apa yang membuat hal Mas menjadi kayak seperti ini gitu. Saya tahu gitu. Jadi no settingan lah teman-teman ya. Oke lanjut Mas. Pertanyaannya tuh
Bentar Mas, laptopnya mati. Oh, ya. Pendapat Mas ya sebagai pengangguran di masa pandemi ini bagaimana Mas? Masa pandemi ini sangat menyulitkan pengangguran. Terlebih karena banyak perusahaan juga yang mem-PHK Betul itu ya. pegawainya, Ya, betul. gitu. Terus pegawainya juga ingin pulang kampung tidak bisa. Oh iya. Karena COVID. Betul. Tidak boleh. Nah, saya juga memikirkan untuk melamar pekerjaan, namun seperti hal tadi tidak bisa. Saya ingin pulang kampung ke Sulawesi, tidak bisa Tidak ada juga. modal, ya. Tidak ada modal dan juga dengan pandemi COVID seperti ini. Tapi saya lihat tadi nih Mas di warung ngerokok Mas. Itu uang dari mana? Ini saya menarik dari angkot, dari uang keamanan seperti itu. Sekarang naik angkot Mas. Dari angkot. Maksudnya dari supir gitu, saya menarikkan angkot. Kenapa Mas gak jadi supir angkot ya Mas? Saya tidak punya angkotnya. Enggak kan kita bisa bekerja di suatu instansi perusahaan gitu. Oh gitu ya. Hah. Oh. Mas coba deh ke mana itu terminal Banjaran, kalau nggak terminal Soreang, terminal Lewi Panjang. Siapa tahu ada pekerjaan yang jadi supir angkot, supir travel atau apa. Oh, gitu. Nanti saya akan. Lumayan loh Mas. Oh, saya lihat di ini di Cangkuang Siapa? ada pembukaan Apa tuh? pekerjaan Oh ya. menjadi supir bus di Dian Holiday. Oh iya. Ya, Mas bisa mendaftar di sana. Mas bisa nyetir kan? Saya bisa sih waktu itu 3 tahun yang lalu saya belajar untuk menyetir motor. Mas ini mobil Mas. Ini bus. Ini bus sama mobil Mas. Bus sama motor beda. Beda Mas. Bus. Kalau- Tayo. Oh, Tayo tau Mas Tayo? Hey Tayo. kereta. Aduh itu Thomas. Thomas. Thomas ya. Beda, itu beda. Aduh Mas. Tayo Mas yang biru nih Mas. Biru. Yang ini, yang di film. Kartunnya, Mas. Sonic. Bukan. Sonic mah kucing. Oh, kucing. Motor tuh motor. Oh iya. Ini yang lagunya Hey Tayo, Hey Tayo. Saya taunya kartun tuh Ninja Hattori, SpongeBob seperti itu, nggak tahu apa Thomas. Mendaki gunung. Nah, itu SpongeBob benar. Itu Ninja Hattori. Oh iya, Ninja Hattori. Kalau SpongeBob itu apa ya saya lupa. Kita udah mulai kayak warkop. Warkop DKI. Bahasanya kemana-mana ya. Baik, langsung apa terpercaya ya? Iya tadi kan Mas sudah, Oh, sudah. Mas sudah jawab. Saya akan melanjutkan Iya, jawabannya. so, gimana Mas? Ya, terlebih untuk COVID seperti ini agak susah untuk melamar pekerjaan. Betul ya. Dan juga saya kemarin melihat di televisi juga ya, bahwa pemerintah itu mengesahkan suatu undang-undang yang tidak disepakati oleh masyarakat. Seperti Omnibus Law. begitu. Undang-undang Cipta Kerja ya? Ya, saya kurang tahu apa itu undang-undangnya. Tapi saya lihat itu sangat merugikan masyarakat. Terlebih lagi masyarakat kelas bawah seperti kita. Betul Mas. Nah, Saya setuju. saya dengar juga Omnibus Law ini hanya mementingkan untuk investor datang ke Indonesia. Betul. Jadi asing. investor-investor asing Nah, untuk begitu. apa? Kayak nanam modal di Indonesia gitu. Nah, begitu. Nah, Jadi sangat menguntungkan bagi investor luar. saya rasa ini kurang bijak dan saya Betul. tidak mendukung hal ini untuk Betul. terjadi. Saya Maka juga. saya juga sebagai pengangguran menolak undang-undang Omnibus Law ini, begitu Mas. Kenapa menolak Mas? Karena ya seperti itu, Omnibus Law sangat merugikan masyarakat kelas bawah dan juga sulitnya untuk investor asing ini tidak menjamin kelangsungan hidup masyarakat Indonesia seperti itu. Betul. Agak susah. Dan juga saya kemarin mendengar bahwa Pulau Komodo itu dibuat menjadi taman wisata. Betul ya, itu Jurassic Park. yang lagi trending topiknya, yang sekarang lagi trending topik itu di dunia sosial media gitu. Pulau Komodo lagi dijadikan tempat wisata yang bertemakan Jurassic Park ya. Jadi Pulau Komodo yang dahulunya asri gitu ya, yang alam banget pokoknya mah, sekarang dibuat ada bangunan, ada kayak apa gitu. Nah, itu mencemar Betul. lingkungan. Pencemaran lingkungan. Maksudnya mencemar lingkungan ekosistem yang ada di Pulau Komodo. Betul. Begitu. Tidak menjaga ekosistem yang sudah ada gitu ya. Begitu. Saya tidak mengerti ya. Dahulu Pulau Komodo itu diidam-idamkan oleh turis asing, oleh kita Itu semua menjadi sebagai rakyat ikon Indonesia. Indonesia. Betul. Ikon Betul Indonesia. sekali. Karena Pulau Komodo sudah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia ya. Itu di Indonesia loh. 7 keajaiban dunia itu sangat susah loh. Pulau Komodo. Tapi kenapa sekarang dibangun bangunan Sangat mencemarkan atau sekali apalah. dengan yang ada di sana.
apakah berhubungan dengan Omnibus Law ya yang Investor. ingin investor masuk ke Indonesia lebih mudah? Nah, begitu. Bisa jadi. Investor asing dan malah mencemar lingkungan yang ada di sini. Bisa jadi, Mas. Tidak. Kita tidak tahu ya yang di latar belakang Pulau Komodo itu siapa dan bagaimana kelanjutannya saya tidak tahu ya. Kita mah berharap mah pokoknya mah Pulau Komodo cepat sembuh kembali seperti dahulu ya. Pray for Komodo. Pray for Komodo. Kembalikan Pulau Komodo yang seperti dahulu. Sudah, Mas? Cukup? Sudah cukup. Oke ya, saya ingin menanyakan ya yang tentang undang-undang Omnibus Law ya. Menurut saya itu undang-undang yang kayak ya yang tadi Mas sebut ya, merugikan kaum menengah ke bawah gitu ya. Lebih untung ke kaum menengah ke atas gitu. Sampai ada uang minimum per hari, per jam makan ya, bahkan per jam kayak apa aja gitu, gaji per jam gitu. Terus bagaimana kalau ibu-ibu yang baru melahirkan terus dia Cutinya tidak cuti melahirkannya tidak ada gitu. Cuti hanya hari cuti nasional. Betul gitu, harus Tanggal hanya merah. tanggal merah gitu. Udah bisa cuti biasa gitu ya. Dan tidak dibayar gajinya, sangat kasihan sih saya sumpah. Terus buruh yang gajinya tidak dibayarkan, misalkan lewat tenggatnya gajinya tidak dibayarkan tuh, buruh tidak bisa menuntut ke Begitu ya. apa ke perusahaannya, Ke perusahaan tidak bisa instansi menuntut. kayak gitu ya. Sekarang tuh begitu ya, menyulitkan lah bagi buruh. Makanya kemarin ada demo mahasiswa Betul. buruh Dewa mahasiswa buruh itu tanggal berapa ya Mas? Tanggal 8 ya? 789 789 itu demo ya, demo menuntut Omnibus Law, undang-undang cipta kerja yang kayak gitu ya. Ya. Dan anehnya tuh walaupun udah disetujui sama beberapa provinsi, tapi sama Pak Jokowi ditolak. Oh, ditolak. Ya, jadi katanya setiap daerah dilarang menolak RUU Cipta Kerja ini. Bukan menjadi Indonesia tidak menjadi lagi negara yang demokrasi kalau seperti itu. Ya, Betul. Karena pada dasarnya demokrasi itu seperti musyawarah ya Mas ya. Jadi didiskusikan terlebih dahulu gitu. jadi rakyat itu adalah bukan pemimpinnya apa? Kayak di atas presiden itu masih ada rakyat. Betul. Seharusnya. Karena DPR, presiden semua pun digaji dari rakyat. Dan Mereka pun dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat. Karena demokrasi itu dari demos kratos. Betul. Itu demos itu pemerintahan. Kratos itu rakyat. Jadi pendapat Mbak tentang undang-undang Omnibus Law gimana Mbak? apalagi saya sebagai wanita ya Mas, ya pasti nggak setuju banget dong Mas. Oh, setuju ya. Kayak cuti melahirkan dihilangkan. Betul, itu yang sangat. Emangnya mereka tuh nggak emang sih mereka mungkin para laki-laki yang di atas sana nggak pernah ngerasain gimana saya melahirkan, hamil. Tapi kan itu pun gimana ya? Kita pun melahirkan bagi penerus bangsa ini kan. Ya, Tapi betul. kenapa kalau kita melahirkan kok nggak dikasih cuti? Sebenarnya kan kita juga itu kayak saya lupa Mas mau ngomong apa Mas. jadi kebayang gitu kalau ibu-ibu abis ngelahirin besoknya langsung bawa Kerja, anak gitu iya. bekerja. Ya sih nggak kebayang ya. Nggak kebayang. Apalagi kalau yang normal kan nggak boleh berdiri dulu. Betul. Sama Mas saya juga kan. Tuh Ya sih Iya. sangat. miris. Menurut saya mah ya, menurut saya sendiri gitu sangat tidak efektif sih undang-undang Omnibus Law itu diadakan teh. Pokoknya mah ya gitulah pokoknya mah. Gak tau sih mau ngomong Sesuai apa. aja lah ya. Pokoknya mah gak sesuai lah sama hidup saya gitu. Emang hidup saya bergantung sama Omnibus Law enggak? Pokoknya kayak gitulah. Oke, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan yang sangat fantastik buat kita semua ya, yang lagi trending topik juga di Instagram, di Facebook, di Twitter, atau dimanapun ini lagi trending topik konspirasi COVID-19. Oke, pertanyaannya, apakah kalian semua percaya tentang adanya COVID-19? Kalau saya sih Mas percaya nggak percaya. Soalnya ngomong apa saya? Oh, yang demo kemarin Mas. Apa tuh? Kan waktu demo tuh banyak orang ya. Oh iya, Tapi betul. nggak ada yang diberitakan kena COVID. Gitu. Padahal Padahal itu rame ya. ya padahal masker kemana Mas? Ada yang
saling bersentuhan bagaimanapun nggak ada gitu yang memberitakan. Saya nggak ikut demo sih Mas, jadi saya nggak tahu Mas ikut ya? keadaannya. Saya gabut di rumah. Oh, jadi ikut demo gitu ya? Iya. Menyuarakan suara rakyat gitu. Menyuarakan suara buruh, mahasiswa dan rakyat miskin kota. Betul Mas, saya setuju. Terus Ya, kalau menurut saya sih nggak ada ya Mas. menurut Mas nggak ada? Nggak ada. Oke. Kalau menurut Mbak? Menurut saya sih ada ya. Saya sudah terbukti sama kayak ada korban-korbannya. Tapi walaupun itu ada, tapi itu bukan berarti kita tuh men-stop semua aktivitas kita. Jadi harus tetap berjalan seperti biasa. Walaupun ya tetap dengan protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan. Ya. Yang kata Masnya tadi yang apa abis demo, Ya. Sebenarnya Banyak yang kalau saya sih- bersentuhan, ramai gitu. gimana ya, ini tuh tergantung pribadinya lagi. Ada yang kayak aware banget kan, Oh iya benar. rata-rata yang aware banget tuh malah yang positif. Betul. Malah gara-gara ketakutan banget. Karena ada yang apa? Terindikasi tapi nggak ada Gejala. gejala. OTG. Iya. Ya, orang yang tanpa gejala. Orang tanpa gejala gitu. Tiba-tiba diberitakan dimasuk rumah sakit, dia dites, dia positif. Iya. Itu kan salah satu dari bagian terlalu cemas. Jadi sebaiknya sih anggap itu ada, tapi tetap aktivitas jalan seperti biasa dengan Dengan protokol kesehatan ya. Seperti itu Mas. Kalau Mas mau nggak menjawab? Bagaimana? Gini Mas pertanyaannya Mas ya. Kan sekarang itu lagi pandemi COVID-19. Nah, si COVID-19 ini virus ya Mas ya. Virus yang dari Wuhan, China. Chinese. Itulah pokoknya ya cara pembacanya. Apakah Mas percaya tentang adanya COVID-19? Virus ya, kalau kita membicarakan tentang virus mungkin saya lihat sejarah ada virus itu, ada dari virus flu Spanyol, Flu burung. virus Ebola, dan sekarang iya. mungkin virus COVID-19 gitu. Nah mungkin kalau dari virus sendiri itu sepertinya dari setiap generasi atau setiap tahun itu pasti ada perkembangan ya tentang hal-hal seperti itu. Saya menganggap virus COVID-19 itu mungkin ada, dan juga saya tidak percaya kepada virus itu ada karena saya tidak pernah melihat virus itu ada di sekitar saya. Betul. Saya tidak pernah melihat orang-orang di sekitar saya yang terkena virus corona ini. Jadi saya agak Itu masih konspirasi ya Mas antara ya? ada dan tidak ada. Saya harus mempercayai ada karena berita memberitakan bahwa virus itu ada. Tapi saya sendiri dengan mata kepala saya tidak pernah melihat orang dengan gejala yang diberitakan tadi ada di sekitar saya gitu. Padahal saya waktu itu pernah berada di zona merah di Kota Bandung, Mas. Oh iya betul. Waktu itu Kota Bandung pernah jadi zona merah loh teman-teman. Saya waktu pergi ke Kota Bandung, saya tidak pernah melihat bahwa oh ini orangnya sedang dalam Sakit gejala gitu, sakit, sedang apa. dalam gejala COVID. Terus saya juga kemarin melihat berita bahwa Ikatan Dokter Dunia menyatakan bahwa orang-orang itu tidak perlu panik akan adanya COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu bahwa orang-orang menjadi panik, menjadi isolasi mandiri. Betul ya. Ya itu sangat membatasi hak-hak sebagai makhluk hidup untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi seperti ini. Malah saya ini dengan teman-teman saya tidak menjaga jarak, tidak memakai masker. Apakah ini akan menjadi sebuah penyakit bagi saya? Belum tentu. Belum tentu. Ya, seperti itu mungkin maksud saya. COVID-19 saya percaya dan saya tidak percaya. Baik, silakan. Jadi yang saya simpulkannya dari ketiga narasumber saya yang saya pilih, ada yang percaya, ada yang tidak percaya gitu ya. Tapi saya sendiri tuh percaya dan tidak percaya. Karena diberitakannya seperti yang Mas tadi bilang, diberitakan ada, tetapi di keseharian kita tidak melihat virus itu ada atau enggak gitu. Tapi saya bingung kata Mbak ini tadi, virus itu emang ada, tapi seperti yang diberitakan yang terjangkit virus corona lagi 40.000 misalnya ya, waktu bulan berapa gitu 40.000 terkonfirmasi virus corona, terus di karantina, terus si yang di karantinanya tuh nggak pernah diliatin ke media gitu, jadi gimana gitu kayak disembunyiin dari pihak kita tuh gitu. Jadi kita tuh bingung yang di karantina tuh emang bener ada
virusnya atau emang dikarantina emang karena apa gitu. Karena sakit sedikit ke rumah sakit, Langsung batuk, positif. pilek, langsung disebutnya positif COVID. Terus ada yang meninggal di rumah sakit disebutnya positif COVID. Nah itu yang masih saya bingung konspirasinya ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, kita sudah masuk di penghujung acara ya. Cukup sekian lah ya. Mungkin ada Mas yang mau disampaikan buat penonton-penonton sekalian di luar sana. Ya, untuk penonton-penonton di luar sana mungkin boleh carikan pekerjaan gitu ya. Betul. Karena saya ingin mempunyai uang untuk melangsungkan hidup saya, Oke. untuk pulang kampung ke Sulawesi. Ya, ya. Seperti itu. Kalau cari Mas di mana Mas? Gimana? Di sosial medianya atau apa gitu? Sosial media saya ada IG @JustinBieber. Oh, itu Justin Bieber beda loh Mas sama Mas. Justin Bieber .2. Akunnya seperti itu. Oke. Boleh, boleh, Makasih. boleh. Oke, cukup Mas. Mbaknya silakan apabila mau yang disampaikan atau apa itu. Buat teman seperhaluan saya aja yang suka sama opa-opa Korea, agak ditahan dulu sekarang karena susah banget kayak fans meeting kayak gitu kan sekarang semua di cancel, jadi agak ditahan dulu ya seperhaluannya. Itu aja sih Mas, biar nggak semakin menggila aja, udah diam di rumah terus kan ya. Betul, betul. Tapi Mas kan lagi sibuk kuliah kan? Iya, baru mulai Mas, alhamdulillah Mas. Ya udah mulai berkurang lah sedikit Betul. Korea saya. Setidaknya udah ada waktu yang lebih efektif lah ya daripada Iya. pengangguran kayak Mas-mas berdua ini. Mohon Iya. maaf ya Mas ya. Mereka berdua kan Iya, ya santai. Kalau kita mah kan sudah mulai kuliah ada, gitu. ada ya. kesibukan Ada gitu ada ya Mas. kesibukan gitu ya, seperti saya mengerjakan tugas ini gitu ya, Iya. atau apa gitu. Oke Mas, ada yang mau sampaikan Mas? Kalau menurut saya ya ini mah usul dari saya. Ya. Kalau baik diterima boleh. Ya. Kalau Apa tuh usulnya tuh? pokoknya mah mumpung masih muda belajar gitu Iya. ya. Jangan sibuk-sibuk cinta-cintaan lah gitu. Karena cinta itu kadang menyemangati, tapi kadang juga bikin down. Oh, Ada yang bikin kayak galau benar benar. begitu. Jadi ke situ ya. Nggak apa-apa lah, jadi pokoknya mah belajar lah. Oke, pokoknya mah kita ngebahas cinta-cintaan di next konten, oke? Oke. Itu next konten kita bahas cinta-cintaan, tentang mantan, tentang siapapun kita bahas di next konten. Pokoknya sukses terus. Pokoknya sukses terus. Oke. Kalau menurut saya jangan lupa protokol kesehatannya dijalanin ya, karena kita nggak tahu ya virus itu ada atau enggak. Pakai masker, terus cuci tangan jangan lupa, pakai hand sanitizer. Terus kalau keluar rumah pakai masker ya, saya tadi bilang udah ya. Pokoknya mah sukses terus pokoknya buat semua, sehat-sehat ya. Kami di sini mendoakan. Oh kayak yang di karantina kita ya. saya juga sehat-sehat kok, nggak aman pokoknya mah. Peace out. Keep Nih. driving safe and goodbye. Yeah. Dadah. Dadah. Dadah.